AFC kambing hitamkan Vietnam usai gagal kriminalisasi Indonesia. Media Asia kecam sekjen AFC asal Malaysia. Derby timnas Indonesia warnai debut Martin Paes di Ayak. Pelatih Malaysia sindir fenomena pemain diaspora pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi AFC kambing hitamkan Vietnam usai gagal mengkriminalisasi timnas Indonesia. Yang kedua, media Asia kecam sekjen AFC asal Malaysia. Yang selanjutnya, derby timnas Indonesia di Ajax Amsterdam. Dan yang terakhir, pelatih Malaysia sindir fenomena pulang kampung. Coba kita saksikan bersama ya. Drama sepak bola Asia Tenggara nampaknya sedang memasuki babak paling absurd sekaligus memuakkan. Setelah tuduhan tak berdasar untuk menyudutkan Indonesia rontok satu persatu, kini muncul manuver baru yang sangat terbaca. Seolah ingin menghapus jejak kegagalan mengkriminalisasi proses naturalisasi Garuda, AFC kini justru terkesan mengkambing hitamkan Vietnam sebagai biang kerok terbongkarnya skandal besar Malaysia. Awalnya, pihak Malaysia dengan penuh percaya diri menuding Indonesia sebagai pihak yang sengaja menyabotase tim nasional mereka melalui isu dokumen pemain. Namun, saat FIFA turun tangan dan menyodorkan bukti pemalsuan yang dilakukan secara terencana oleh Malaysia, narasi tuduhan itu langsung senyap. Kini, menjelang putusan CAS pada 26 Februari mendatang, Sekjen AFC Wit Sarjon mendadak memunculkan kronologi baru. Ia menyebut bahwa AFC baru menyadari adanya pemain ilegal tepat setelah laga Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Witsor secara spesifik mengklaim bahwa Vietnamlah yang melapor ke FIFA karena melayangkan protes usai dibantai 4 gol tanpa balas. Ia berdalih bahwa pihak konfederasi hanya bisa menunggu hasil investigasi FIFA tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun sejak awal. Padahal, FAM sendiri hingga detik ini masih bungkam soal siapa dalang di balik pemalsuan dokumen tersebut dan lebih memilih sibuk menyalahkan pihak yang secara teknis merupakan korban dari pelanggaran mereka sendiri. Retorika ini sangat jelas arahnya. Setelah gagal mencari celah pada Indonesia, Vietnam kini dijadikan sasaran tembak demi mengalihkan opini publik. Pada akhirnya, sepak bola tidak butuh organisasi yang pandai mencari tumbal untuk menutupi borok anggotanya. Integritas harus ditegakkan. Karena menyalahkan pelapor atas sebuah kejahatan dokumen adalah bentuk kegagalan etika yang paling nyata. Integritas sepak bola Asia kembali dipertanyakan setelah media Asia secara terbuka mengecam sekjen AFC asal Malaysia Wit Sarjon. Di tengah panasnya skandal dokumen palsu yang menjerat timnas Malaysia, komentar Wit Sarjon justru dianggap terlalu bias dan jauh dari kata netral. Rasanya aneh ketika seorang petinggi konfederasi justru lebih terlihat seperti juru bicara federasi negaranya sendiri daripada seorang wasit yang adil. Seperti mana diketahui, saat ini FAM sedang harap-harap cemas menunggu keputusan CAS terkait skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi mereka. Sidang final dijadwalkan pada 26 Februari mendatang, namun Wit Sarjon sudah mencuri start dengan narasi optimisnya. Ia mengklaim bahwa penangguhan sanksi FIFA oleh CAS adalah indikasi kuat adanya harapan bagi Malaysia, bahkan menyebut peluang mereka kini 50-50. Bagi Witsor, ini adalah sejarah pertama di AFC di mana sebuah penundaan hukuman bisa dikabulkan, sebuah pernyataan yang seolah ingin menenangkan hati publik negeri jiran. Namun, media Vietnam, Zin News, tidak tinggal diam dan langsung memberikan serangan balik yang cukup mematikan. Mereka menilai pernyataan Witsor sangat tidak profesional, menyesatkan, dan cenderung bias demi menyenangkan supporter negaranya sendiri. Media tersebut mengecam keras pengaburan batas antara patriotisme pribadi dengan tugas internasional. Bagi mereka, optimisme Witsor hanyalah taktik licik untuk menina-bobokkan publik dalam harapan palsu, padahal realitas hukum di dunia olahraga seringkali jauh lebih pahit dari sekedar asupan kata-kata manis. Sangat retoris memang, ketika seorang pemimpin organisasi benua secara terbuka menunjukkan keberpihakan di tengah kasus yang sensitif. Kabar membanggakan datang dari Amsterdam terkait kepastian debut Martin Paes bersama Ajax. Setelah proses administrasi izin kerjanya sebagai WNI rampung, kiper andalan kita ini akhirnya siap memulai petualangan barunya di Eredivisie. Menariknya, laga debut ini diprediksi akan menjadi panggung derby timnas Indonesia dengan mempertemukan dua pilar timnas Indonesia di kasta tertinggi Liga Belanda.
Perlu diketahui, menurut laporan Football Premier, proses administrasi PAES sudah tuntas setelah izin kerjanya sebagai WNI akhirnya turun. Ayak yang memboyongnya dari FC Dallas diprediksi akan menyertakan PAES dalam skuad saat menjamu Fortuna Sittard pada Minggu besok. Meski diperkirakan mengawali laga dari bangku cadangan, momen ini menjadi sangat spesial karena di kubu lawan ada sosok Justin Hubner yang sedang dalam performa puncaknya. Bek tangguh kita tersebut kemungkinan besar akan bermain sejak menit awal, membawa agresivitas bermainnya yang tanpa kompromi meski sering berujung kartu kuning. Bagi PAES, bergabung dengan Ajax Amsterdam adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Ia mengungkapkan rasa bangganya bisa membela klub favoritnya sejak kecil dan berkomitmen untuk memberikan performa terbaik demi menjaga kepercayaan publik Amsterdam. Setelah agenda di Belanda ini selesai, PAES dijadwalkan langsung terbang untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series Maret mendatang. Pertemuan dua punggawa merah putih di kasta tertinggi Liga Belanda ini bukan sekedar laga biasa, melainkan bukti nyata bahwa kualitas pemain kita sudah mulai berbicara di level dunia. Bursa transfer paruh musim ini mendadak jadi panggung reuni akbar bagi para pemain diaspora kita yang memilih pulang kampung ke tanah air. Di tengah gempita kembalinya talenta Eropa ini, muncul suara kritis dari seberang semenanjung Malaya yang memberikan perspektif berbeda. Pelatih Malaysia terpantau mulai menyindir fenomena pemain diaspora yang memilih meninggalkan karir di Eropa demi mencicipi kerasnya BRI Super League. Seperti mana diketahui, eksodus ini dipelopori oleh Persija dan Persib yang sangat agresif mengamankan tanda tangan nama-nama beken seperti Sen Patinama, Mauro Zilstra, hingga Ivar Jenner. Kehadiran mereka menyusul Rafael Schreck dan Jens Rappen yang sudah lebih dulu merapat. Namun, realitanya tidak seindah unggahan media sosial. Proses adaptasi mereka ternyata tersendat dengan minimnya menit bermain yang didapat di klub masing-masing. Kondisi ini memancing Raja Isa, pelatih sekaligus pengamat asal Malaysia, untuk memberikan analisis tajamnya. Ia menegaskan bahwa status label Eropa bukan jaminan otomatis untuk masuk ke tim utama, karena setiap pelatih tetap akan memprioritaskan kesiapan taktik di lapangan. Meski regulasi U22 memberikan celah bagi para diaspora, persaingan di klub raksasa seperti Persija dan Persib jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Raja Isa menilai fenomena ini memang manis secara pemasaran, namun bisa menjadi jebakan zona nyaman yang mematikan jika para pemain tidak siap bekerja keras. Pada akhirnya, pulang ke Indonesia adalah pertaruhan antara popularitas dan kualitas. Tanpa etos kerja ekstra, kemewahan karir di Eropa hanya akan menjadi kenangan yang terkubur oleh kerasnya ekspektasi di liga domestik. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.